Upaya penanganan virus corona menunjukkan hasil yang terus membaik dengan tingkat pasien positif sembuh terus naik. Ini menjadi sinyal penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah berada pada jalur yang tepat. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyebut ada penurunan kasus kematian akibat COVID-19 sebesar 9,9% pada pekan ini. Penurunan angka kematian pekan ini lebih baik 2,2% dari angka pada pekan sebelumnya. Sejalan dengan menurunnya tingkat kematian, maka tingkat pasien positif sembuh juga terus merangkak naik. Untuk itu, ia meminta semua pihak tidak terlena dan menjadi lengah dikarenakan menurunnya tingkat kematian akibat COVID-19. Data Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan ada 5 provinsi dengan kematian tertinggi pada pekan sebelumnya. Kelima provinsi itu adalah Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh, dan Papua. Kendati tingkat kematian menurun pada pekan ini dibanding pekan sebelumnya, tapi ada hal yang tetap harus menjadi fokus perhatian, yakni masih tingginya orang yang terpapar COVID-19. Kenaikan tertinggi masih ada di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah. Satgas Penanganan COVID-19 meminta provinsi yang masih tinggi kenaikannya untuk semakin mengetatkan treatment atau penanganan pasien COVID-19 dengan baik, utamanya gejala sedang berat, serta komorbid. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, harapan sembuh COVID-19 kian tinggi. Itulah topik Morning Talk kita pagi ini, dan untuk pembahasnya kita telah terhubung dengan anggota Dewan Pakar Satgas COVID-19 ada Erlina Burhan. Selamat pagi Bu Erlina. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di Good Morning Jakarta. Bu Erlina, langsung saja kalau kita melihat data Satgas Penanganan COVID-19 di mana menunjukkan adanya penurunan tingkat kematian dan juga semakin tingginya pasien sembuh pada pekan ini. Apa yang bisa Anda jelaskan soal data ini, Bu? Ya, ini adalah suatu tren yang baik. Mudah-mudahan ini akan terus begini. Ini kan baru angka yang pekan ini ya, dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Dan saya berharap ini akan terus terjadi penurunan angka kematian ini. Saya kira ini juga salah satu dari peran masyarakat ya, yang mulai sadar dengan gejala-gejala COVID, sehingga tidak lagi menunggu sampai berat baru ke rumah sakit, tapi begitu dia demam atau mulai mengalami gangguan penciuman, kemampuan membaui sesuatu berkurang, itu sudah memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan terdekat sehingga cepat diatasi dan kesembuhannya juga kemudian 100%. Jadi saya juga ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa bila mana Anda menderita COVID dan itu hanya gejala ringan, maka kalau segera diatasi kesembuhannya bisa sampai 100%. Yang jadi masalah adalah kalau ada gejala tapi merasa ini nggak apa-apa, istirahat saja, nanti tunggu kalau sudah nggak tahan. Nah, ini yang susah karena kalau sudah sedang atau gejalanya berat, nah itu tentu saja angka kesembuhannya akan berkurang. Dan saya kira ini hal yang baik dari masyarakat yang sudah mulai menyadari, dan tapi saya juga tetap bermohon kepada pemerintah untuk terus melakukan testing dan tracing yang masif dan komprehensif, sehingga akan kita banyak temukan kasus-kasus yang tanpa gejala dan juga yang ringan, sehingga kesembuhan mereka ini bisa 100%. Ya. Oke, Bu Erlina, artinya keterlibatan masyarakat untuk artinya berpartisipasi aktif apabila mungkin merasakan adanya gejala ini juga turut mengambil andil seperti itu dalam meningkatnya kasus. Iya, satu hal lagi yang perlu juga kita garis bawahi adalah bahwa rumah sakit dan para tenaga medis, tenaga kesehatan ini juga mungkin sudah mulai menemukan ritme yang baik, dan juga kemungkinan besar fasilitas juga sudah mulai membaik, itu juga dan termasuk juga dengan tingkat keterisian rumah sakit, Bu sebagian Erlina. besar sudah terdistribusikan sehingga kemudian tata laksana di rumah sakit juga membaik. Ya, jadi ini kita saya kira patut apresiasi juga kepada rumah sakit dan para dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya.
Iya, tentunya terkait juga dengan tingkat keterisian rumah sakit ya, Bu Erlina, karena sejauh ini juga di DKI Jakarta menurut data dari dinas terkait bahwa tingkat keterisian rumah sakit ini mulai meningkat. Nah, Bu Erlina, kalau kita berbicara soal data yang dirilis oleh Satgas COVID-19, meningkatnya angka kesembuhan dan menurunnya angka kematian COVID-19, ini apakah bisa dikatakan bahwa pemerintah ataupun Satgas COVID-19 dalam hal pencegahan dan juga pengendalian COVID-19 ini sudah on the track? Bisa jadi begitu. Jadi artinya semua perencanaan, semua protokol guideline itu terimplementasikan lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Oke, berarti dapat kita simpulkan bahwa langkah pencegahan dan juga hal-hal ataupun kebijakan-kebijakan yang diambil atau ditempuh oleh pemerintah ini sudah on the track karena melihat angkanya juga yang mengalami penurunan di tingkat kematian untuk beberapa saat terakhir. Dan Bu Erlina, apakah ini artinya bahwa Indonesia sudah sampai pada puncak first wave corona? Menurut Anda seperti itu? Belum bisa, karena kita harus melihat itu untuk beberapa pekan ke depan ya, apakah terjadi penurunan penambahan kasus dan kemudian terjadi kurva yang melandai. Kalau sekarang kan kita belum melihat itu kelihatan sekali. Berarti kita Yang sedang di menurunkan fase mana, Bu Erlina, persentase sejauh ini? kematian, bukan tambahan jumlah kasus. Berarti kita di fase mana sejauh ini, Bu Erlina? Kalau lihat grafiknya secara umum kita masih meningkat nih, apa masih menuju puncak. Tapi tentu kita lihat lagi nanti 1 minggu, 2 minggu ke depan, apakah kemudian angka penambahan kasus ini terus menurun. Jadi artinya walaupun tracing dan testing dilakukan secara masif, tapi positivity rate-nya tidak setinggi sekarang. Artinya tracing dan juga tracking ini Kalau harus WHO ditingkatkan. mengatakan, ya, WHO mengatakan jadi memang tracing dan testing dilaksanakan secara masif dan ditemukan kasus, tapi positivity rate itu harus di bawah 5%, maka itulah yang dikatakan bahwa penularannya terkendali. Nah, kita belum sampai ke di bawah 5% itu. Iya, kalau kita melihat terkait dengan hal itu juga bahwa sejauh ini Bu Erlina, pasien positif COVID-19 ini apakah lebih banyak yang berkategori sedang atau mungkin berat atau mungkin bisa dikatakan pasien dengan komorbid seperti itu? Ya, secara umum, secara teori bahwa untuk kasus-kasus COVID ini mestinya 80% itu adalah kasus-kasus yang ringan dan tanpa gejala. Sementara 20% adalah kasus yang perlu perawatan karena mereka masuk kategori sedang, berat maupun kritis. Ya, dan inilah salah satu cara menurunkan kematian dengan menemukan kasus sedini mungkin sehingga yang ditemukan adalah kasus yang tanpa gejala dan yang ringan ini yang saya katakan tadi kesembuhannya adalah hingga sampai 100%. Sehingga yang perlu perawatan hanya sedikit. Nah, kalau yang perlu perawatan sedikit, semakin sedikit yang dirawat, maka kemungkinan meninggalnya juga jumlahnya akan sedikit. Tetapi kan memang kita lihat di kota-kota besar sekarang penurunan itu belum terlihat. Penurunan pasien di rumah sakit ya belum terlihat. Itu di provinsi mana, Bu Erlina, yang belum terlihat? Di kota-kota besar seperti Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan yang 5 terbesar tadi sebetulnya belum terlihat penurunan signifikan dari penambahan jumlah kasusnya. Tapi sudah melandai kan, Bu Erlina? Kalau melandai itu kita nggak bisa lihat seminggu ini saja, mungkin kita perlu beberapa minggu lagi begitu ya, untuk melihat betul-betul naik, kemudian turun dan melandai. Nah, kalau saat grafik atau kurva ini melandai, inilah yang kita sebut dengan flattening the curve, dan ini artinya bahwa pandemi terkendali atau penularan terkendali di suatu tempat. Ya, kita mudah-mudahan menuju ke arah sana supaya kehidupan kembali normal. Ini masyarakat sudah sangat lelah dengan kondisi ini. Demikian juga rumah sakit dan seluruh karyawan, petugas kesehatan, tenaga medis kita juga lelah sekali. Ini dari Maret maraton terus ya.
Iya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa tidak mudah untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, Bu Erlina. Tapi kalau kita lihat memang belum bisa dipastikan bahwa kita kapan nanti akan mencapai puncak first wave begitu dari COVID-19 di Indonesia. Tapi apakah bisa diprediksi kapan hal itu akan terjadi, Bu? Saya tidak bisa, karena ini angka-angka berubah terus, mestinya ahli epidemiologi nih yang bisa menghitung-hitung ini ya. Tapi sejauh ini dari tenaga medis, kemudian tingkat keterisian rumah sakit, sejauh ini masih memadai begitu? Eh, Relatif sekali, ada beberapa rumah sakit yang masih memadai, tapi ada juga beberapa rumah sakit yang bed occupancy rate-nya terus tinggi begitu, antara terutama ICU. ICU itu selalu occupancy rate-nya di atas 90%, bahkan ada beberapa rumah sakit yang selalu 100%, dan yang masih antara 70% sampai 90% okupansinya adalah ruang isolasi biasa. Oke, tapi sejauh ini Bu melihat tingkat atau partisipasi dari masyarakat sendiri untuk bagaimana kemudian berpartisipasi aktif apabila mungkin mengalami gejala seperti itu. Tapi sejauh ini apakah mungkin bisa dikatakan sudah ada peningkatan partisipasi aktif dari masyarakat dibandingkan dengan mungkin beberapa saat yang lalu dan juga sekarang? Seperti apa kemudian tingkat partisipasi masyarakat dalam COVID-19 ini? Ya itu kan mesti disurvei lagi ya. Survei sebelumnya katakan banyak abai dengan protokol kesehatan, dan bahkan sebagian tahu bahaya COVID, dan tapi karena mungkin berita yang terus-menerus juga dan juga edukasi yang dilakukan oleh banyak pihak, ini mungkin agak sedikit memperbaiki, tapi berapa besar perbaikannya mestinya ada survei dilakukan untuk membandingkan ini. Iya, sejauh ini apakah mungkin ada temuan baru seperti itu, Bu Erlina? Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh masyarakat terkait dengan COVID-19 ini? Ya, yang pertama adalah bukan temuan ya, barangkali stigma COVID ini sudah semakin berkurang karena tokoh-tokoh yang declare sekarang tidak menyembunyikan lagi kalau terpapar atau terdiagnosis COVID, dan kita tahu banyak sekali sekarang kan kelas keluarga mereka semuanya boleh dikatakan takut, terbiasa bahwa COVID ini memang ada, sehingga mereka melakukan upaya untuk untuk melakukan pencegahan begitu. Sejauh ini yang melakukan Itu satu hal, stigma barangkali masalah, dan juga kita sekarang mulai banyak harapan, kemudian juga di Indonesia mulai obat-obat mulai dilengkapi begitu ya. Kalau dulu kan ya saya sudah katakan sempat sampai menangis rasanya, teman-teman di daerah mengatakan bertemu pasien tapi obatnya yang tinggal dengan vitamin, obat-obat yang seharusnya diberikan habis belum sampai. Nah, mudah-mudahan keluhan-keluhan tersebut sekarang sudah teratasi, sehingga obat-obat harusnya sudah didistribusikan begitu. Mungkin ada laporan Bu Erlina di daerah mana saja yang mungkin bisa dikatakan daerah pelosok seperti itu yang benar-benar membutuhkan terkait dengan penanganan COVID-19 ini dalam hal peralatan seperti itu untuk penanganan COVID-19? Ya, rata-rata sih daerah-daerah yang mengeluh. Ini kalau saya kan keluhan dari teman-teman dokter, itu keluhannya adalah rumah sakit mereka tidak punya alat untuk melakukan pemeriksaan PCR, sehingga harus dikirim atau itu masih ada. Jadi memang belum sampai ke pelosok ya pengadaan PCR itu. Mudah-mudahan ke depannya ada pemeriksaan PCR yang point of care, artinya yang mudah dibawa-bawa, itu adalah yang kita sebut dengan
tes cepat molekuler ya, bukan PCR yang RT-PCR, tapi lebih kecil, bisa dibawa-bawa, bahkan bisa dioperasikan di puskesmas. Nah, mudah-mudahan itu makin banyak bisa dipakai. Tapi juga yang menjadi masalah adalah cartridge. Kalau di PCR itu reagen ya, kalau di TCM itu namanya cartridge. Cartridge ini sekarang juga susah didapatkan karena barangkali juga secara global bahan tersebut diperebutkan oleh banyak negara karena memang itu masih diimpor. Ya, Bu Erlina, kalau kita bandingkan data di Indonesia dengan sejumlah negara lain, ini seperti apa progresnya Indonesia sendiri sejauh ini? Ya, kalau banyak negara-negara sebetulnya yang sudah mulai bisa mengatasi pandemi ini dan bahkan mulai kembali menata sektor lain di luar kesehatan. Sementara kalau Indonesia saya kira masih menuju ke arah sana. Mudah-mudahan kedisiplinan kita semua dan juga kerjasama antara pemerintah dan masyarakat juga menuju ke arah demikian ya. Jadi sekarang kan juga kita lihat pemerintah sudah mulai lebih agresif untuk penyediaan alat maupun obat-obatan dibanding beberapa bulan sebelumnya. Jadi mudah-mudahan saja ini akan menjadikan suatu perubahan ke arah perbaikan sehingga kita juga akan bisa mengklaim diri kita akan bisa seperti negara-negara lain yang sudah lebih baik dari kita. Ya, Bu Erlina, kalau kita berbicara soal tracing dan juga tracking, katakanlah di sejumlah kota-kota besar seperti itu bisa dikatakan tracing dan juga tracking ini sangat masif seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain, mungkin ini tidak seperti, contohnya seperti DKI Jakarta seperti itu. Nah, Anda melihat ini seperti apa proses tracking dan juga tracing ini di sejumlah daerah? Iya, kalau Jakarta kan mereka resources-nya banyak ya. PCR-nya banyak, petugasnya juga banyak. Karena untuk tracing ini butuh tenaga yang cukup banyak. Karena ini kan melakukan pencarian kontak erat. Jadi begini, kalau ada satu orang yang positif, maka harus ditelusuri dalam 14 hari ke belakang dia berkontak dengan siapa saja. Nah, ini adalah tugas dari dinas kesehatan setempat. Dalam hal ini yang paling rendah adalah puskesmas. Puskesmas bekerja sama tapi tidak bisa sendirian, juga harus melibatkan kelurahan, RT, RW, dan juga para kader. Karena ini turun ke masyarakat, mencari orang-orang, kemudian melakukan investigasi, menanyakan kontaknya berapa lama, berapa dekat, kemudian apakah ada keluhan, gejala, dan kemudian bila memang memenuhi kriteria itu akan harus dilakukan langsung pengambilan spesimen di swab untuk dilakukan pemeriksaan PCR. Dan di antara orang-orang itu kalau juga ada yang positif di tracing lagi mereka itu dengan siapa saja berinteraksi. Dan dari kelompok itu kalau ditemukan lagi, di tracing lagi, dan itu harus dilakukan secara masif. Nah, barangkali di tempat-tempat lain petugasnya mungkin kurang ya, dan juga itu dikatakan kalau tracingnya masif dan testingnya masif, maka kita juga akan ada masalah dengan alat. Jadi kalau alatnya tidak cukup kapasitasnya, maka itu spesimen itu akan antri. Nah, kalau antri ini artinya apa? Artinya menunggu lama hasil dari pemeriksaannya. Dan kalau hasilnya lama, yang kita lakukan tracing dan testing tadi kan masih menunggu. Sementara waktu harusnya orang-orang yang kontak erat ini melakukan isolasi mandiri sampai hasilnya keluar. Tapi itu kan tidak bisa kita kendalikan sebetulnya. Iya, saking baik. banyaknya. Berarti terkait dengan tenaga kesehatan dan juga alat penunjang ya untuk tes seperti rapid test dan juga tes PCR. Bu Erlina, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta.